2025 dari LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Santo Fransiskus Asisi Semarang, bidang studi pendidikan dan pengajaran agama Katolik, dengan nomor induk mahasiswa 253091751, asal sekolah SD Negeri 20 Simpang Mandong, Kabupaten Sanggau. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran agama Katolik dengan materi Salomo Pemimpin Pilihan Allah yang Bijaksana. Terima kasih. Kita mau menyanyikan satu lagu. Ya. Ada yang tahu lagunya? Aku bangga jadi anak Katolik. Ada yang tahu? Bisa semuanya? Silakan berdiri. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, bukan kesaksian akan kulakukan. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berdoa untuk teman, bukan kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bukan kesaksian akan kulakukan. Alberta, Basahur, Christopher, Deva Sakila, Febrian, Gabra, Chelsea, Irmina Prasila, Depisel, Libertus Jack, Meida, Stefan. Oke, hari ini kita masuk semua ya. Nah, baik. Ada yang masih ingat materi yang minggu lalu? Ya, Mei, tentang apa, Mei? Oke, tentang Raja Daud. Nah, Raja Daud ini adalah raja yang dipilih oleh Allah juga untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kemudian Raja Daud ini mempunyai seorang ayah. Siapa nama ayah Raja Daud? Oke. Siapa? Iya, Isai. Nah, jadi Raja Daud ini juga sebelum dia menjadi seorang raja, dia memiliki pekerjaan apa? Ya, Pak Saho. Iya, gembala domba. Nah, jadi Raja Daud ini dia adalah seorang gembala domba. Nah, kemudian mengapa Raja Daud ini bisa dipilih menjadi raja? Kenapa? Ya. Iya, karena Daud diberkati oleh Allah. Nah, jadi Raja Daud ini adalah salah satu raja yang dipilih Allah untuk memimpin bangsa Israel. Nah, kemudian ya, bangsa Israel juga setelah
Ibu mau kalian bisa menceritakan kembali tentang cerita Raja Salomo. Kemudian dapat kalian bisa menjelaskan kebijaksanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, jadi setelah itu kalian juga bisa meneladani sikap Raja Salomo. Sikap Raja Salomo yang bijaksana. Nah, jadi Ibu berharap kalian bisa mengikuti teladan Raja Salomo, ya. Seorang raja yang bijaksana, dia bisa memutuskan, bisa menimbang suatu perkara itu dengan benar. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana cerita Raja Salomo. Oke, kita akan menonton video sebentar, ya. Video tentang buaya jahat. Pada suatu hari, si kancil sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena merasa haus, si kancil menuju sungai untuk minum. Ketika si kancil sedang asik minum, tiba-tiba dia mendengar suara rintihan kesakitan. Si kancil pun mencari dari mana arah suara itu berasal. Ternyata suara itu adalah suara Pak Kerbau yang kesakitan. Si kancil melihat kaki Pak Kerbau digigit oleh buaya. Si kancil pun mendekati mereka untuk mencari tahu masalah apa yang terjadi di antara mereka. Selamat pagi Pak Kerbau. Selamat pagi Pak Buaya. Kalian sedang bermain apa? Apa aku boleh ikut? Sapa kancil berlagak bodoh. Selamat pagi juga Cil, jawab buaya. Ya, selamat pagi juga Cil. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakan kucil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasib kucil, jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar aku bisa membantu menyelesaikan masalah kalian, kata kancil. Lalu Pak Kerbau pun bercerita. Pada waktu Pak Kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat Pak Buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia menggeser pohon itu, dia dorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya. Kami tidak sedang bermain, tapi si buaya ingin memakan kucil. Padahal aku telah menolongnya, tapi malah dia ingin memakanku. Malang benar nasib kucil, jawab Pak Kerbau dengan lemas. Tunggu, aku tak mengerti. Bisa kalian ceritakan apa yang sebenarnya terjadi, biar aku bisa membantu. Kerbau pun bercerita. Pada waktu Pak Kerbau ke sungai untuk minum, dia melihat Pak Buaya yang sedang kesakitan. Buaya itu tertimpa oleh sebatang pohon yang tumbang, hingga buaya itu terjebak dan tak bisa melepaskan diri. Karena merasa kasihan, Pak Kerbau pun menolongnya. Dia menggeser pohon itu, dia dorong dengan tanduknya yang kuat hingga buaya itu dapat lepas. Tapi setelah buaya itu bebas, dia malah langsung menggigit kaki Pak Kerbau dan berniat memakannya. Si kancil hanya bisa manggut-manggut mendengar cerita kerbau malang itu. Otaknya berpikir keras untuk bisa membantu kerbau yang malang itu dari gigitan Pak Buaya. Jadi ceritanya begitu. Apakah cerita itu benar Pak Buaya? Tanya kancil pada buaya. Kini dia telah menemukan sebuah ide. Benar itu Cil, tapi aku juga tak bisa disalahkan. Aku sudah terjebak selama 3 hari dan tak makan apa-apa. Aku sangat ngerti kamu tidak salah jika ingin memakan Pak Kerbau. Soalnya menolong itu memang harus sampai tuntas, kata kancil. Pak Kerbau pun langsung lemas mendengar jawaban kancil yang membela buaya. Padahal dia berharap keadilan, dan dia mengharapkan si kancil mau membelanya agar bisa lepas. Sedangkan si buaya sangat senang karena merasa dibelah. Dia sangat gembira karena kini tak ada lagi yang akan. Buaya itu tidak bisa berterima kasih, padahal dia sudah ditolong oleh Pak Kerbau. Ya. Padahal dia tadi kalau tidak ditolong, bisa tidak dia keluar? Bisa tidak? Tidak bisa. Nah, jadi dia akan mati kelaparan karena dia sudah tertimpa oleh pohon itu tadi. Ya. Nah, jadi dalam cerita ini kita melihat bagaimana kebijaksanaan yang diberikan oleh kancil dalam mengadili permasalahan antara Pak Kerbau dan Pak Buaya. Jadi
Ibu mau tanya, persoalan apa yang terjadi antara Pak Kerbau dan Pak Buaya ini? Ya, silakan Chelsea. Iya. Kejahatan yang dilakukan oleh buaya. Buaya ini tidak tahu berterima kasih. Kemudian, bagaimana kancil mengadili perkara itu? Ya. Dengan melakukan ulang. Apa? Dengan melakukan ulang. Reka ulang. Oke. Nah, jadi cara si Pak Kerbau untuk meyakinkan untuk mengadili si antara kerbau dan buaya ini, dia mengadakan reka ulang. Kita mengadili mereka berdua, ditanya siapa, bagaimana tadi ceritanya, ya kan? Tadi kita mulai mengadili mereka, kita tanya, ya, tanya siapa tadi siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang duluan. Ketika kita mendapatkan masalah seperti Pak Kerbau dan Pak Buaya ini tadi, ya, salah satu cara untuk menyelesaikan masalahnya itu adalah kita mulai mengadili mereka, ditanya satu-satu apa tadi permasalahannya. Akan memasuki materi kita, yaitu tentang Raja Salomo. Jadi kita, Salomo pemimpin pilihan Allah yang bijaksana. Jadi Salomo adalah anak dari Raja Daud yang dipilih Allah untuk menjadi Raja Israel setelah ayahnya meninggal. Salomo ini terkenal sebagai raja yang sangat bijaksana. Kita bisa lihat kisahnya dalam 1 Raja-Raja. Coba buka kitab sucinya. Boleh buka kitab sucinya, 1 Raja-Raja, ya, bab 3 ayat 5 sampai 15. Coba silakan dibuka 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 3 ayat 5 sampai 15. Ya? Oke, udah ya. Nah, jadi ketika kita melihat, ya, nah di situ kita sudah membaca bagaimana kisah Raja Salomo. Nah, kemudian Allah memilih Salomo. Kenapa? Nah, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud dan Batseba. Ya. Nah, Allah ini menghendaki bab 3 ayat 5 sampai 15. Ya? Oke, udah ya. Nah, jadi ketika kita melihat, ya, nah di situ kita sudah membaca bagaimana kisah Raja Salomo. Nah, kemudian Allah memilih Salomo. Kenapa? Nah, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud dan Batseba. Ya. Nah, Allah ini menghendaki Raja Salomo ini untuk meneruskan tahta, ya, tahta ayahnya sebagai Raja Israel. Ya. Salomo ini masih muda ketika dia menjadi raja itu, ya, dia masih muda. Nah, sehingga dia itu merasa membutuhkan pertolongan Allah. 3 ayat 5 sampai 15. Ya. Oke, udah ya. Nah, jadi ketika kita melihat, ya, nah di situ kita sudah membaca bagaimana kisah Raja Salomo. Nah, kemudian Allah memilih Salomo. Kenapa? Nah, Salomo ini adalah anak dari Raja Daud dan Batseba. Ya. Nah, Allah ini menghendaki Raja Salomo ini untuk meneruskan tahta, ya, tahta ayahnya sebagai Raja Israel. Ya. Salomo ini masih muda ketika dia menjadi raja itu, ya, dia masih muda. Nah, sehingga dia raja itu, ya, dia masih muda. Nah, sehingga dia itu merasa membutuhkan pertolongan Allah.
dia merasa dia belum mampu, ya, dia belum kuat untuk menjadi seorang raja, makanya dia minta pertolongan dari Allah. Ketika dia pada saat itu di dalam ceritanya itu, nah, Raja Salomo itu didatangi oleh Allah, ya, didatangi oleh Allah, ya. Di situ di dalam mimpi Raja Salomo itu dia diberi permintaan oleh Allah, ya, diberi permintaan oleh Allah, yaitu Raja Salomo itu boleh meminta apa saja, minta kekuasaan, umur yang panjang, kemudian minta jabatan, keturunan yang banyak. Tapi Raja Salomo tidak memerlukan semua itu. Apa yang diminta Raja Salomo? Hah? Iya, hikmah, supaya dia dengan penuh bijaksana, biar dia bisa memutuskan setiap perkara-perkara yang ada di dalam persoalan masyarakatnya. Dia bisa memutuskannya dengan hati yang bijaksana. Lalu Salomo pun meminta umur yang panjang, kekayaan atau keemasan atas murahnya, melainkan dia tidak minta semua itu, ya, melainkan dia hanya meminta hikmat, ya, hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat, agar dia bisa memutuskan perkara-perkara yang ada, yang terjadi di dalam masyarakat Israel, ya. Allah memberkati Salomo. Nah, Allah sangat berkenan dengan permintaan Salomo. Seperti pertanyaan apa namanya? Nah, jadi Allah ini sangat berkenan dengan permintaan Raja Salomo. Nah, Allah memberi Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian hingga ia menjadi raja yang paling bijaksana. Allah sendiri yang memberi kepada Raja Salomo, ya, memberikan kepada Raja Salomo, dia memberi hikmat, kemudian dia memberkati Raja Salomo, dia memberi kekayaan dan kemuliaan kepada Raja Salomo. Mengadili dua orang perempuan yang merebutkan satu orang bayi. Nah, nanti kita akan melihat, nanti ibu akan memberikan kalian tugas kelompok, ya. Nanti ibu akan bagikan, nanti kita kerja kelompok, ya. Nah, jadi di sini contohnya itu adalah Raja Salomo ini mengadili dua orang perempuan yang memperebutkan satu bayi, ya. Salomo memutuskan dengan bijak sehingga rakyatnya itu sangat kagum karena dia menggunakan hikmat yang diberikan Allah kepada Raja Salomo. Jadi orang yang mencari kehendaknya. Kemudian pemimpin yang bijaksana selalu memimpin dengan adil dan takut akan Tuhan. Ya, oke, sekarang ibu mau memberikan kalian tugas kelompoknya. Boleh nanti tugas kelompoknya. Nah, kelompok 1 ini kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3.
masing-masing, yaitu bagaimana apa yang diminta oleh Raja Salomo, kemudian kapan kebijaksanaan Salomo itu diuji, apa yang harus, lalu apa yang harus kalian lakukan. Kita hati yang bijaksana, ya. Pada saat dia memutuskan perkara seorang ibu yang memperebutkan 2 orang bayi. Ibu itu bayinya sudah meninggal, yang satunya lagi bayinya masih hidup. Lalu ditukarnya. Kebijaksanaan Salomo itu diuji ketika dia memutuskan perkara seorang ibu yang memperebutkan 1 orang bayi. Tugas akhir untuk ambil nilai, ya. Jadi nanti dikumpulkan satu-satu dan dikerjakan, ya. Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Sekarang kita membuat rangkuman dulu. Kita merangkum semua, boleh kalian buat rangkuman dulu. Oke, silakan ambil bukunya buat rangkuman. Oke, sudah selesai? Oke. Ya. Nah, jadi Ibu harap kalian nanti Ibu mau ngajak kalian bernyanyi dulu. Sebelum kita masuk kegiatan kita ini, mari kita bernyanyi dulu. Ada yang tahu? Udah pernah dengar lagu Yesus Pokok? Ya. Ada yang tahu? Tahu, ya. Nah, kita dulu namanya semuanya. bisa
pelajaran dengan baik. Kami sudah belajar tentang Raja Salomo, Raja yang bijaksana. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami, buatlah kami, didiklah kami, berilah kami hati yang bijaksana sama seperti Raja Salomo, agar kami bisa memutuskan, menimbang setiap perkara yang ada kami hadapi, bisa kami putuskan dengan baik karena hikmah daripadamu. Tuhan yang maha baik, kami juga mohon berkat-Mu, penyertaan-Mu kepada kami dalam perjalanan pulang kami nanti, agar kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat dan